Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja kita copy dulu VHD untuk pelaksanaan ANBK utama tingkat SD ya. Jadi kita buatkan terlebih dahulu foldernya ya. Saya coba buatkan foldernya utama ya, kita coba ya. Coba ganti huruf besar saja ya, kapital utama SD. Kemudian kita cari VHD geladi bersih yang fresh ya, yang sebelumnya kita pernah gunakan. Ini tetap kita siapkan ya untuk freshnya, jangan pernah menggunakannya, harus kita gandakan atau kita copy. Kita buka utama SD, kemudian kita paste di sini atau kita tempelkan ya. Jadi VHD fresh ini usahakan tetap ada ya, meskipun kita menggunakan atau melaksanakan asesmennya baik itu pada gladi atau utama, tetap harus ada yang freshnya, mengingat jangan sampai terjadi masalah terhadap proses sinkronisasi kita. Dan biasanya kita bisa menggunakan VHD copy VHD-nya atau bisa juga menggunakan VHD fresh jika kondisi-kondisi tertentu. Jadi ini saya akan coba menampilkan semua ya, proses ya, menunjukkan kepada teman-teman. Terlebih lagi bagi yang belum pernah melaksanakan asesmen, nah ini saya akan tampilkan secara total dari awal sampai akhir tanpa di-cut ya atau dipotong-potong videonya. Tujuannya adalah kita bisa mengetahui berapa lama waktu yang kita gunakan dalam satu kali proses, dari sejak copy VHD-nya kemudian sampai pada proses sinkronisasi selesai dan pembuatan transfer response dan siap digunakan CBT Scene itu pada pelaksanaan asesmen. Jadi tetap bersabar ya, kita coba menunggu copy VHD fresh-nya ke folder utama SD ya, karena sebelumnya kita sudah melaksanakan gladi bersih ANBK tingkat SD. Kebetulan di sekolah kami tingkat SMA, tetapi sekolah kami ditumpangi oleh beberapa SD ya, jadi sudah tahun kedua ini. SD ini masih ada beberapa yang belum bisa melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer ini secara mandiri, dan ada juga beberapa sekolah yang sudah melaksanakan secara mandiri. Ya, kami tetap berupaya untuk melakukan pelayanan terhadap sekolah-sekolah yang menumpang di sekolah kami, baik itu tingkat SMP atau tingkat SD yang saat ini kita akan coba melakukan sinkronisasi pelaksanaan ANBK utama yang rencananya akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 ya. Kebetulan kita ada dua gelombang 1 dan gelombang 2-nya ya. Semoga proses sinkronisasi ini sudah berbeda dengan proses sinkronisasi pada saat gladi ANBK SD sebelumnya, di mana ada beberapa persoalan terutama pada menu pembaharuan yang tidak muncul ya. Itu juga sudah ada, saya buatkan videonya pada gladi bersih ANBK yang mengalami masalah tidak muncul menu pembaruan ya. Jadi ini sudah 66% kita mengcopy VHD fresh ya. Jadi sekali lagi saya sengaja menampilkan secara utuh ya proses pelaksanaan, proses pembuatan VHD-nya ya, dari awal bagaimana kita membuatkan VHD-nya untuk pelaksanaan ANBK utama. Nanti pertama kita copy terlebih dahulu ya. Setelah kita copy, nanti kita akan
buat VirtualBox-nya ya, yang mana akan menggunakan VHD Fresh ini ya, yang kita copyin. Usahakan tetap mempertahankan VHD Fresh yang ada, mengingat jangan sampai ada masalah-masalah tertentu ya, terutama dari sejak awal kita melaksanakan asesmen. Terlebih lagi kami yang tingkat SMA atau sekolah yang ditumpangi secara kebetulan, itu tetap harus menyiapkan VHD Fresh untuk sekolah-sekolah yang nantinya akan menumpang pada saat pelaksanaan asesmen berikutnya ya. Jadi ini benar-benar disiapkan dan diusahakan tidak terjadi masalah terhadap VHD Fresh yang ada. Ini sudah kali ketiga tingkatan yang kebetulan kami laksanakan asesmen. Tingkat SMA sudah, SMP juga sudah, dan saat ini juga ditumpangi oleh SD. Secara kebetulan SD yang menumpang ini sudah berbeda jumlahnya dengan yang sebelumnya. Tahun sebelumnya itu ada 13 SD, saat ini tinggal 7 SD saja yang menumpang ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini sudah 100%. Ya, selanjutnya kita keluar saja. Kemudian kita masuk ke VirtualBox-nya. Jadi di VirtualBox ini masih ada Gladi SD-nya ya. Kita remove saja ya. Ingat delete all files. Kemudian kita klik new atau buat baru. Di sini saya akan buat namanya Utama SD. Kemudian versinya saya selalu pakai 2012 64 bit. Kemudian next. Selanjutnya untuk memori yang digunakan ini kita lihat dari RAM-nya. Ini RAM-nya ada 12 ya, 12 GB, berarti itu RAM-nya kita bagi 2. Bagi 2 12 6 ya. Maka 6 itu nanti kita akan kali dengan 1,024 ya. Kita akan kali dengan 1024 dan hasilnya adalah 6144 ya, kira-kira begitu. Kemudian use exiting virtual, kita klik ya foldernya itu add, kita cari drive yang dimana kita menempatkan VHD Fresh utama untuk pelaksanaan ANBK SD. Kita klik choose, selanjutnya kita create ya. Kalau ini sudah, maka kita ke setting. Di setting ini kita langsung ke sistem, prosesornya kita ubah dari 1 menjadi 2. Selanjutnya kita ke networknya, ini kita ganti brick D. Kemudian kita pilih, kalau kebetulan ada berapa LAN yang digunakan ya kita pilih ya. Kemudian ini kita pilih NAT, kita oke ya. Kalau sudah, maka selanjutnya kita akan buka Exambro adminnya ya. Jadi Exambro adminnya dipastikan terlebih dahulu kita sambungkan dulu jaringannya. Kebetulan saya menggunakan jaringan USB handphone ya, HP A50 kebetulan saya gunakan. Kita klik yes, ini sudah tersambung internetnya. Kita ke Exambro adminnya ya, kita klik 2 kali saja, kita tunggu ya. Ini yang muncul. Biasanya kalau ada perubahan terkait dengan VirtualBox-nya, error di VirtualBox, kita set saja, kita pilih utama, kemudian klik set. Selanjutnya kita start virtual machine-nya. Di sini kita akan menunggu lagi prosesnya. Lagi-lagi ini kita biarkan saja ya, kita lihat berapa lama proses dari running dari virtual machine-nya itu Exambro-nya ya. Exambro adminnya ini berjalan sampai nanti muncul tampilan CBT scene. Selanjutnya kalau sudah muncul CBT scene, hal yang bermasalah pada Gladi sebelumnya khususnya untuk provider tertentu itu adalah tidak munculnya menu pembaruan sebelum kita login pada CBTC untuk melakukan sinkronisasi.
Ya ini biasanya cukup lama ya bagi saya yang sebelumnya sudah menjadi proktor sudah dari tahun 2018 ya. Itu sudah melaksanakan UNBK. Nah, ini proses-proses seperti ini memang sedikit mempengaruhi ya mood kita pada saat prosesnya berjalan. Kita belum bisa pastikan apakah nanti bisa berhasil atau tidak. Biasanya juga ada kendala pada proses ini di mana nantinya pada saat run itu untuk start Examro-nya ini startnya dia bermasalah. Salah satunya adalah karena mungkin antivirusnya itu masih aktif, biasanya seperti itu. Dan ada solusi-solusi untuk menyelesaikan hal seperti itu. Misalnya kita perlu menonaktifkan terlebih dahulu antivirusnya atau mengamankan file atau folder dari Examro adminnya ya. Kita bisa menjadikannya dia exclusion folder atau file agar tidak nantinya dideteksi sebagai virus ya, seperti itu. Selanjutnya kalau muncul juga waiting terus, ini nantinya bisa jadi juga di pengaturan pemilihan LAN-nya itu dia misalkan ada 2 LAN, kita salah memilih sehingga itu memilih LAN yang kosong, atau bisa juga karena settingan dari VirtualBox-nya yang belum sesuai. Di hal seperti itulah yang menjadi masalah yang dihadapi ya. Tapi mudah-mudahan pada proses ini tidak ada masalah yang berarti. Lagi-lagi ini juga saya coba rekam secara utuh sebagai dokumentasi saja. Saya selama ini tidak pernah membuat konten secara utuh untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer ini. Jadi sekalian saja supaya juga nanti bisa kita melihat lagi jika ada kendala ya, atau hal-hal yang kita buat sebelumnya terkait dengan asesmen khususnya ANBK utama ini ya, kita coba dokumentasikan saja ya secara utuh meskipun agak lama. Kita ikuti saja prosesnya, kita tetap menunggu jalannya proses Examro admin ini sampai muncul startnya ya. Jadi dia akan secara otomatis yaitu starteran mulai muncul, checking, finish ya, masuk langsung ya. Dan ini sudah terhubung dengan jaringan, jadi akan sedikit memerlukan waktu untuk menampilkan CBT scene-nya. Kita berharap pada saat muncul CBT scene-nya itu sudah ada menu pembaruan ya, agar nantinya pada menu pembaruan itu kita bisa ya. Oke, sudah muncul, kita langsung manfaatkan, klik saja pembaruan. Jika sebelumnya pada pelaksanaan geladi SD ini yang bermasalah tidak muncul pembaharuannya ini pada provider tertentu, hari ini saya kira tidak masalah ya. Untuk pelaksanaannya ini kita tunggu sampai 100% mendownload ya patch-nya atau pembaharuannya ya. Lagi-lagi saya mengalami hal ini selalu ada rasa was-was, berhasil tidak, karena masalah terkait dengan pelaksanaan asesmen yang online ataupun semi online itu selalu ada hal-hal tertentu yang terjadi di luar dari jangkauan kita, atau
harapan kita selalu lancar, ternyata di pelaksanaannya bisa saja ada masalah-masalah tertentu. Mudah-mudahan ini 100% berhasil supaya kita bisa lebih cepat melaksanakan atau melakukan sinkronisasi untuk pelaksanaan asesmennya nanti pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Oke, kita mohon menunggu. Siap, kita selalu menunggu ya. Kita tunggu sampai muncul patching berhasil atau patch-nya berhasil. Oke. Harap-harap cemas selalunya. Oke, patching berhasil ya. Ini bisa kita keluar dari sini. Untuk keluar atau menutup CBT scene itu tekan alternatif F4 atau kita reload CBT scene-nya. Biasanya saya reload CBT scene-nya saja karena terkadang tidak berfungsi Alt F4-nya itu. Ya, kita reload tadi ya, kita tunggu lagi. Kalau berhasil tadi maka pembaharuan itu sudah tidak akan muncul lagi. Oke, kita tunggu. Oke, sini sudah muncul ya CBT scene loginnya. Langsung saja kita masukkan ID server sesuai yang ada pada web ANBK kita ya. Untuk serial number ini secara otomatis ada. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Lagi-lagi ini harus sesuai ya. Kita klik submit ya. Tunggu ya aktif ya, warna abu-abu. Langsung kita ke backup dan hapus ya. Jika ya kita klik backup langsung. Jika pada saat diklik backup dan hapusnya tidak muncul hapus, ya bisa kita klik di sini ya. Untuk yang ini kita klik saja di sini, di download. Selanjutnya kita hapus, kita klik centang ya, menghapus data. Proses penghapusan data berhasil. Kita langsung ke status download. Kita tunggu ya sementara loading. Kita klik refresh status ya, masih merah semua, belum ada yang terisi. Kita keluar. Selanjutnya kita klik start SYNC atau start sinkron ya, proses untuk data 1. Moga-moga lancar ya. Kita tunggu. Biasanya cepat ya untuk data 1 ini. Karena tidak ada kendala ya. Aduh, ini lagi sinkronisasi tidak berhasil ya. Silakan tunggu 60 detik, kemudian restart Exam Pro dan lanjutkan sinkronisasi kembali. Ya, kalau begitu kita klik OK saja. Kemudian saya coba keluar saja dari CBT scene ini. Kita coba logout ya. Oke, kita tunggu 60 detik saja. Baru kita logout. Ya sudah kira-kira ya, kita logout. Oke, kita klik logout. Nah ini lagi masalah ya. Kalau masalah seperti ini saya biasanya langsung akan ke sini ya, shutdown saja CPI-nya ini atau shutdown virtual machine-nya. Saya langsung saja biasanya kalau kendala seperti itu. Karena sesuai perintahnya juga tadi kita harus restart Exam Pro-nya ya, untuk Exam Pro adminnya ini ya. Kita coba keluar. Kalau sudah terrestart seperti ini, kita tunggu dan selanjutnya kita akan start virtual mesinnya. Ini juga memerlukan waktu ya yang lumayan juga. Ini kita menunggu ya, nanti kita bisa lihat-lihat lah berapa lama. Ini juga menjadi pembelajaran bagi teman-teman ya
yang sudah melaksanakan atau yang belum melaksanakan bahwa sesungguhnya proses pelaksanaan asesmen itu khususnya sinkronisasi yang semi online itu tidak seperti bayangan kita set langsung jadi, selalu akan ada saja masalah-masalah. Terkadang masalahnya itu berlarut-larut sampai kita harus melakukan sinkronisasi berhari-hari ya. Saya kadang seperti itu sampai tengah malam baru berhasil, terkadang seperti itu. Malah ada juga yang tidak berhasil misalkan, dan kadang juga yang error atau bermasalah itu adalah servernya. Kira seperti itu. Tidak seperti pemikiran halayak kebanyakan orang ya, yang mungkin hanya melihat bahwa sudah dilaksanakan asesmennya, kemudian pasti pelaksanaannya juga akan lancar. Tidak seperti itu. Belum lagi di saat oke, ini saya kira sudah, kita start saja virtual machine-nya ya. Lagi-lagi ini akan lama lagi ya, tunggu lagi. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya yang kebetulan belum pernah melaksanakan asesmen, khususnya untuk yang semi online. Kami selalu memilih semi online karena daerah kami signalnya kurang bagus ya, kurang memadai. Sesungguhnya sudah 4G juga, tapi terkadang kita menghindari saja kondisi-kondisi tertentu signal tidak stabil ya. Jadi kami masih merasa ini lebih aman ya untuk dilaksanakan secara semi online. Kita sudah sedikit lebih nyaman untuk hal ini ya. Dan dari 3 tahun, beberapa tahun terakhir ini kita melaksanakannya tidak ada kendala yang luar biasa ya. Artinya tetap kita bisa melaksanakan. Meskipun ada saja masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu di saat sinkronisasi ataupun di saat pelaksanaan asesmennya nantinya ya. Jadi pilihan terkait dengan semi online masih menjadi pilihan yang prioritas atau favorit ya, yang menurut kami paling baik ya untuk saat ini di wilayah kami. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa melaksanakan full online ya, itu mungkin akan lebih memudahkan karena tidak ada sinkronisasi server ya seperti yang kami lakukan saat ini. Tapi itu lagi-lagi kita bicara persoalan kondisi signal dan keyakinan dari proktornya untuk sudah bisa melaksanakan full online. Jadi kalau semi online ini cukup servernya saja yang online pada saat kita membutuhkan token ya. Selanjutnya jika ada kendala signal drop ya masih bisa melaksanakan asesmen meskipun server juga tidak online ya, karena online-nya itu pada dasarnya hanya pada waktu-waktu tertentu saja, khususnya untuk token dan pada saat kita mengupload ya. Oke, ini sudah masuk kembali. Kita masukkan passwordnya karena sudah ada ID servernya secara otomatis sudah terekam ya. Kita submit ya. Saat ini sudah 23 menit ya. Kita langsung start download ya. Kita coba cepat-cepat ya mengkliknya. Karena kita mengingat kondisi-kondisi ini harus set cepatnya kita langsung mengklik ya. Refresh status. Data 1 sudah selesai, kita keluar. Selanjutnya kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sampai data 9 dan sampai selesai. Data 1 sementara proses ke data 1 ini biasanya cepat sampai data 4 ya, yang data 5 itu yang lambat ya atau lama ya. Mudah-mudahan ya oke. Data 2 sudah proses sudah ekstrak. Data selesai, kita lihat lagi, tunggu lagi. Oke, data 3 ini saya berharap sekali proses sinkronisasi ini berjalan dengan lancar karena kita ini berada di sekolah ya, yang
Kebetulan sekolah juga jauh dari pemukiman ya untuk sekolah kita ini. Terkadang kami berhenti melaksanakan sinkronisasi jika sudah malam dan kita lanjutkan lagi besoknya. Jika terkendala tidak bisa melakukan sinkronisasi, maka alternatifnya adalah terkadang kita bawa servernya ke rumah ya, mengingat ini juga jauh dari pemukiman dan signal juga yang biasa menjadi problem ya untuk hal itu. Oke, sini sudah data 5. Kita lihat progresnya langsung 4%. Ini kayaknya agak lumayan lancar ya, naik 33%. Jadi teman-teman yang mungkin baru melaksanakan dan sudah melakukan sinkronisasi atau belum melakukan sinkronisasi, bahwasanya untuk data 5 ini biasanya progresnya lambat ya, atau lama dalam proses sinkronisasi atau download berkas data 5 ya. Tapi saat ini mungkin lumayan cepat ini ya, lumayan cepat. Jadi penambahannya itu sampai 5%, 6%. Oke. Sekarang sudah 22,4 ya, 25%. Ya, ini tergolong cepat ya, lumayan cepat. Jadi untuk pelaksanaan ANBK SD utama ini itu mulai akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 untuk gelombang 1. Ini dilaksanakan 2 hari ya. Untuk pelaksanaannya itu adalah literasi hari pertama dan numerasi hari kedua, literasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sesungguhnya ada 4 yang di asesmenkan ini, tapi yang biasanya kita tahunya adalah hari pertama itu literasi, hari kedua adalah numerasi, begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu Proktor yang melaksanakan asesmen ini sebagai ujuk tombak di lapangan selalunya mendapatkan masalah-masalah yang terkadang sulit diselesaikan, tetapi selalu ada solusi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi itu. Seringlah berkonsultasi pada helpdesk-nya baik itu tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, agar nanti masalah yang dihadapi itu bisa terselesaikan. Dan bisa juga kita berbagi informasi masalah di grup-grup, baik itu di media sosial tertentu atau bisa juga di grup-grup yang sudah ada tergabung pada WA grup untuk asesmen tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Saya yakin masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Yang paling terpenting adalah kita siap melaksanakan asesmen itu. Selalu ada kehilasan dalam pelaksanaannya, karena bicara persoalan pembiayaan asesmen itu terkadang waktu yang kita gunakan untuk pelaksanaan itu lebih dari atau tidak seimbang antara pembiayaannya dengan apa yang kita lakukan, karena kondisi-kondisi pelaksanaan asesmen itu bisa saja tidak seperti perencanaan. Ya, pelaksanaan 2 hari atau 2 jam bisa jadi karena kendala-kendala tertentu, bisa jadi 4 jam, 5 jam, dan bisa juga lebih dari itu. Terutama pada pelaksanaan atau proses sinkronisasi ini ya. Ya, ini yang membutuhkan waktu lumayan lama ya, dan kadang berhari-hari. Tapi ini sudah data progres 5, ekstrak data selesai ya, tidak terlalu lama untuk data 5 ini untuk sinkronisasi saat ini. Dan kita lihat penambahan ke database step 3 of 3
sudah akan ke data 6789, sudah akan lebih cepat lagi ya. Data 5 saja ini yang biasa kita menunggu lebih lama. Ini sudah data 6, proses langsung ya, selesai ya, masih proses, selesai, kemudian masuk ke belum ya, ekstra data selesai. Oke, data 7, oke, cepat ya. Ya, kemudian selesai lagi, data 8 sudah proses ya. Dan data 9 lebih cepat lagi, biasanya seperti itu. Terkadang data 5 tidak muncul, langsung muncul progres selesainya ya. Ya seperti ini. Data 9 tidak cepat ya, karena terlalu cepat. Alhamdulillah ya, ini kita tunggu, mudah-mudahan tidak lagi ada masalah. Proses download 9 data telah selesai ya. Kita keluar saja, kita refresh statusnya, apakah sudah hijau semua, terisi sama. Maaf, data Anda tidak memiliki akses sinkronisasi, itu hal biasa ya, seperti itu, karena kita sudah selesai ya, atau sudah berhasil. Selanjutnya kita ke transfer respon. Karena kita bisa melaksanakan asesmen ini, harus mengaktifkan transfer responnya. Kita ke folder dump-nya, kita masukkan IP dari server yang kita miliki, kemudian kita slash ini untuk folder dari transfer responnya ya, ini bisa berbeda-beda. Kemudian username dari komputer kita, ini saya anggap teman-teman sudah bisa mengisi atau melakukan pengaturan transfer response, passwordnya, dan masukkan kembali server IP atau IP server yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya kita klik simpan, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, data folder dump berhasil diganti. Kemudian kita ke daftar peserta untuk melihat ada pesertanya atau tidak. Selanjutnya kita ke status tes ya, ini ada H1 H2, nanti kita akan laksanakan pada hari Senin dan seterusnya. Sesinya kelompoknya ada 2. Kalau sudah, kita log out saja ya. Untuk kita keluar dari sini, kita shutdown virtual machine-nya. Artinya kita sudah selesai melaksanakan sinkronisasi untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer untuk ANBK Utama SD yang kita akan laksanakan pada hari Senin, Selasa, gelombang 2-nya Rabu dan Kamis ya, kira-kira seperti itu. Asesmen ini ada 4 gelombang untuk SD ini, mungkin karena banyak ya, tapi kami yang ditumpangi ada beberapa SD, 7 SD, dan itu kita laksanakan pada 2 gelombang ya. Dan alhamdulillah proses sinkronisasi ini tidak ada kendala yang berarti. Lumayan waktu yang kita butuhkan lebih dari 30 menit. Nah, ini sudah menit ke 33. Dan cukup lumayan ya, setengah jam lebih. Jadi kira-kira bayangannya seperti itu. Itu pun hanya 1 kali kita restart virtual mesinnya. Atau virtual mesin ya. Kita tidak sempat keluar dari virtual mesinnya, hanya kita restart saja. Karena pada saat sinkronisasi data 1 tadi ada perintah untuk kita restart virtual mesin. Itu tidak ada kendala lagi setelah itu ya, sudah lancar, dan waktu kita sudah lumayan 34 menit untuk sampai saat ini. Kita tetap menunggu. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita silang saja di pojok kanan atas, kita lihat di bawah ada shutting down ya, shutdown. Dan alhamdulillah proses kita berhasil. Kita menunggu sampai keluar dari virtual machine ini. Demikian prosesnya dari awal sampai akhir ya.
bagi teman-teman, terutama untuk saya sendiri. Apa yang kita lakukan saat ini sudah berhasil, dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.